Nah, ini merujuk kepada apa? Ternyata kepada kurios, bukan theos. Kalau bahasa Inggrisnya kepada Lord. Oke, kita balikan lagi. Ini Tuhan apa nih? Kan betul. Bahasa Inggris kita minta ya. Nah, for the Son of Man is Lord, bukan God. Aduh, kenapa Amoy? Kenapa dijeda, Amoy? Nah, aduh si Amoy. Nah, bahasa Inggrisnya ini Bang, for the Son of Man, Lord ini Bang, bukan God. Tuhan yang merujuk di sini adalah Tuhan, bukan Tuhan God, tetapi Lord. Tuhan. Udah. Oke. Gantianlah. Ya. Jadinya di dalam satu bahasa, satu kata, bisa saja mungkin dimaksudkan berbeda ya. Contoh, saya pernah mendengar kata Rab ya. Rab itu bisa artinya Tuhan, bisa juga artinya Tuhan. Oleh karena itu ya, menerjemahkannya itu kemana maksudnya, maknanya. Begitu dia. Atau baca lagi Lukas ya. Lukas 2 ayat 11. Ya kan? Telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Banyak yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau umpamanya yang lain menolak ya itu enggak, wajar-wajar saja kan. Karena berbeda, pemahaman berbeda. Sekarang begini Bang Lubu Pak Kamijin. Bang Hendri ya silakan. Begini, Tuhan itu kan sembahan yang disembah kan begitu. Ya, Kalau di kami benar. Muslim ya Rob sesembahan yang disembah. Cuma namanya bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Tuhan Bang Lubu Bang Pendebat siapa namanya? Ya kan udah namanya Kalau Yesus. kami kan jelas. Kalau kami kan jelas Bang, Tuhan atau sesembahan kami namanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Nah, sesembahannya atau Tuhannya Bang Pendebat siapa namanya? Kan udah ada namanya Yahshua Mashiach. Berarti Yesus itu Tuhan pencipta sudah sesembahan, namanya pun Yesus juga yang menciptakan begitu. Gimana ini Bang? Saya bingung nih Bang. Gimana? Kalau kami kan jelas Bang. Tuhan, Rob, Mar itu kan sesembahan yang disembah. Kalau kami yang kami sembah itu Allah Subhanahu wa taala namanya Bang. Sekarang Abang Tuhan Abang siapa namanya? Ya kan sudah saya sebutkan Yahshua Mashiach. Ya. Abang memperkenalkan nama Tuhan Abang, oke, saya terima. Lalu saya juga memperkenalkan nama Tuhan saya. Dari mana Yesus itu bisa jadi Tuhan? Yesus itu bisa jadi Tuhan dari mana? Bisa jadi Tuhan maksudnya gimana? Bisa jadi Tuhan dari mana Yesus itu bisa jadi Tuhan? Ya orang memang dia Tuhan kok. Bagi kami, pemahaman kami memang dia Tuhan. Pemahamannya dasarnya dari mana? Ya dari kitab suci. Dari kitab suci, di mana Yesus mengatakan aku Tuhan? Ya tadi kan sudah saya sebutkan Matius 12 ayat 8. Itu siapa yang berkata? Yesus. Berkata kepada siapa? Ya berkata orang-orang. Orang-orang ini siapa? Orang-orang yang ada pada saat itu. Aduh gimana sih debatnya ini? Loh, enggak. Ini diikutin Pak, menurutnya. Waduh,
Diikutin dong. Ini dasarnya dari Ya mana? diikuti. Ini Yesus sejarahnya dari berkata, apa? anak Saya nggak manusia akan berbicara adalah versi Tuhan atas Alkitab. hari Sabat. Dan Nah, itu orang-orang perkataan itu siapa kepada mencatatnya. siapa? Itu perkataan siapa kepada siapa? Orang-orang itu mencatatnya. Orang-orang itu siapa? Yang mencatat itu siapa? Yaitu Matius. Hah? Matius. Oh, Matius. Kapan Matius itu Yesus kan manusia, Bang. Iya, kapan Matius bicara sama Yesus? Loh, ya itu di situ didengarnya, didengarnya. Matius kan murid Yesus. Dia dengar. Yesus Matius itu berkata, kan salah satu murid Yesus. iya, dia berkata, Ya iya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. anak manusia. Kenapa Yesus nggak berkata aku? Nggak masalah, dia untuk menunjukkan dia. Menunjukkan bagaimana? Kalau menunjukkan Aduh. itu kalimat aku, kamu, Oke, dia. oke, Ah, oke ya. ah. Sekarang kalau saya tanya nanti, abang bisa ngejawab nggak? Enggak, ini dijelaskan dulu, diperjelas dulu. Enggak usah. Inilah Anda ini. Kalau nggak bisa Bukan. menjawab, Anda membuat pertanyaan dari yang Anda tidak jalur bisa lain. mengerti gaya bahasa. Gini, gaya bahasa di Indonesia di dunia cuma satu. Ketika pemahaman berbahasa itu Anda pelintir, ya, maka dia berubah. Anak manusia itu merujuk kepada Yesus. Siapa anak manusia itu dan mana kalimat itu mengatakan merujuk itu pada Yesus? Yesus itu sebutan untuk diri Siapa yang menyebutkan? manusia. Yang Kok menyebutkan Bapak mau terima siapa? seperti ini? Loh, bukan nggak diterima. Sudah Kita saya ini jelaskan, bicara histori, manusia bukan itu- berbicara keimanan. Aduh. Histori kita berbicarain. Iya, ini histori. Contohnya begini ya. Ar-Rahman adalah yang maha kuasa. Itu siapa Ar-Rahman itu? Kenapa? Kalau ada sebuah kalimat begini, Ar-Rahman adalah yang maha kuasa. Menurut Bapak Ar-Rahman itu siapa? Kalau ketika Anda mengkaitkan dengan analogi yang lain, ini nggak nyambung. Loh, jadi analoginya kemana? Analoginya Saya katanya sudah jelaskan Yesus yang bahwa berbicara. anak manusia Kenapa itu- Yesus harus mengatakan bahwa anak manusia? Siapa anak manusia itu? Anak manusia itu Yesus. Merujuk Yang kepada bilang Yesus. itu anak manusia itu Yesus itu siapa? Loh, Kan Yesus Anda yang sendiri. bilang, Aduh, bukan kitab Anda. kok kitab saya gimana? Kitab Anda mengatakan anak manusia. Ya. Iya kan? Kenapa Anda bilang itu Yesus? Ya iya, itu merujuk kepada Yesus. Dasar rujukannya di mana? Ya itu. Yang mana? Di mana dasar rujukannya? Ini Gimana? korek dibuka bolak-balik nggak ada. Udah dikasih tahu kok nggak mau terima. Iya, Anda mengasih tahu karena analogi Anda juga sesat. Ini Anda mengatakan Yesus anak manusia itu adalah Yesus. Di mana rujukannya ini? Rujukannya di mana? Aduh, udah dijelaskan. Loh, Gimana lagi? Loh, kalau manusia yang berakal, dia akan mencari tahu. Kecuali manusia yang tidak berakal, dia akan coba memaksakan pemahaman itu. Dia pahami saja, meskipun itu tidak tahu. Nah, ya, gini biar saya jelaskan. Saya manusia berakal, Bang. Makanya saya mau tahu di mana Yesus mengatakan anak manusia itu Yesus. Udah. Silakan. Kalau nanti abang baca ya, Matius 9 ayat 6. Sekarang Abang yang bacakan aja. Oke. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oh, itu peristiwanya ketika Yesus mengampuni dosa orang. Yang mengatakan anak manusia itu siapa? Ya Yesus lah. Masa Yesus mengatakan anak manusia? Iya, dia mengatakan dirinya. Aduh, gimana sih ini? Dia mengatakan kalau dia memang Tuhan, dia mengatakan aku. Tegas dong. Tuhan itu maha tegas. Aduh. Iya, tapi dia banyak gelar. Dia mengatakan gelarnya. Di sini tidak ada mengatakan bahwa kalau gelar Anda insinyur, masa Anda mengatakan insinyur? Nggak mungkin kan? Ini akal yang berfungsi. Iya, Di mana Yesus mengatakan anak manusia itu Yesus? Tengok ya, ini lagi jelaskan Matius 13 ayat 41 ya. Ya. Siapa anak manusia ini?
Siapa anak manusia itu? Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Tuh, siapa anak manusia ini selain Yesus yang bisa Siapa yang mengatakan anak manusia itu Yesus, dan di Yesus mana rujukannya sendiri. mengatakan Yesus itu anak manusia? Masa Waduh. Yesus ini bicara nih di depan jemaatnya anak manusia. Ya, Yesus ya. bicara, berarti Yesus berbicara ada figur lain selain Iya, dia. dengar dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang Waalaikumsalam tidak warahmatullahi wabarakatuh. mati sebelum mereka melihat anak manusia. Siapa anak manusia ini? Ya merujuk kepada Yesus. Yang buat rujukan dan dasar rujukan itu mengatakan itu Yesus yang mana? Ya Yesus sendiri. Kapan Yesus Makanya mengatakannya? kalimatnya udah Di gitu mana? jelas kok. Yesus saja mengatakan Ini. anak manusia. Berarti Bentar lagi. Ini satu lagi ayat. ketika abang pendebat Iya, satu mengatakan lagi. bahwa anak manusia, berarti Ini saya abang baca lagi. menceritakan Saya baca ada lagi figur satu lagi. lain. Nah, saya baca silakan. lagi satu lagi ayatnya ya. Nah, Ini. silakan. Matius 17 ayat 9. Coba nanti abang tafsirkan siapa yang dimaksud. Saya tidak mau tafsirkan sembarangan. Silakan Anda baca. Anda pahami gini ya. Ya, coba. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka. Perhatikan ya. Janganlah kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Tuh. Menurut abang siapa anak manusia ini? Loh, yang saya tanya ke abang, siapa anak manusia itu? Iya, kan saya sudah katakan anak manusia ini merujuk kepada Yesus. Kalau menurut abang kepada siapa? Kalau mau dikatakan merujuk kepada Yesus, dasar rujukannya di mana? Kan dia bangkit. Yesus punya nama, Yesus punya tubuh, Yesus punya perkataan. Kenapa dia tidak berkata aku? Aduh, gimana sini menjelaskan? Ayo, bukan menjelaskan, Karena dia ingin tapi kalau pemahaman sebagai manusia yang memiliki akal, manusia yang memfungsikan akalnya, tidak akan mengatakan bahwa saya ini sebagai anak manusia, tapi saya akan mengatakan saya. Oh, berarti setiap untuk dirinya harus berkata aku atau saya gitu. Abang mau nggak ketika abang harus dipaksa bahwa tidak mengatakan tentang diri abang, tapi abang mengatakan bahwa anak manusia? Abang mau? Enggak, maksud abang setiap. Enggak, saya tanya abang mau apa enggak? Mau aja, Ketika Bang, aku betul kok. anak manusia itu figur banyak bang, bahkan di luar figur juga bisa. Kerja, misalkan aku meminjam uang, tidak masalah Bu, kami tidak memerlukan bukti Aduh, sekian iklan lagi. kamu, ini pinjaman maksimal 50 juta. Enggak, sorry, sebentar. Aku tidak punya jaminan anakku. Sebenarnya sudah banyak ya kalimat-kalimat yang tunjukkan. Cuman abang nggak mau terima. Bukan nggak mau terima, bang. Sekarang saya tanya dulu begini, bang. Enggak, bang. Saya aja ini saya nggak terima. Bagaimana abang bisa menjelaskan? Abang mau bertanya lagi. Saya Ini kan kan sudah menjelaskan, ini tapi nama. saya nggak mau terima Loh, gimana? enggak. Saya gampang pertanyaan saya, bang. Abang tinggal mau jujur. Di mana rujukannya berkata tentang anak manusia itu adalah Yesus itu? Kan sudah saya jelaskan. Ayo, Tapi di abang aja mana? nggak mau terima. Loh, bukan Ini nggak mau terima. persoalan. Kenapa? Saya mau Karena memang tahu. abang tidak percaya Kristen. Kalau saya bilang saya tidak terima, saya tegas, bang. Itu nggak masuk akal. Tapi yang saya tanyakan, di mana rujukannya mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Yesus itu? Sudah saya bacakan loh ayatnya. Abang cuma membacakan, tidak bisa menjelaskan. Nih, lihat ya, nih ya. Lihat Nah, nih. baca. Saya baca lagi ya. Kalau ini abang juga nggak ngerti, udahlah ganti aja lah yang lain, kawan debat Loh, saya. abang yang diganti yang lain. Matius 20 ayat 18. Perhatikan ini Macam kalimatnya. dia pula. Matius 20 ayat 18. Baca. Baca. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Siapa menurut abang anak manusia yang Nggak diserahkan? tahu. Imam? Apa? Saya nggak tahu anak manusia itu Makanya siapa. saya jelaskan itu Yesus. Kalau abang menjelaskan itu Yesus, jelaskan dasar rujukannya itu Yesus itu Ya, siapa ini. dia? Kenapa bisa Rujukannya sudah abang jelas, mengartikan diserahkan itu? kepada imam-imam. Siapa yang diserahkan pada imam-imam pada Nggak saat itu? tahu. Tidak ada selain Yesus.
Oh, banyak aja yang diserahkan imam-imam Nggak pada ada, saat siapa? itu. Memangnya Siapa? Yesus aja pada saat itu manusia? Siapa yang diserahkan? Nah, Siapa? Ayo. Siapa yang Banyak diserahkan loh di anak Getsemani? manusia itu di situ. Ya, Saya tanya, Raja siapa Pilatus yang juga anak diserahkan? manusia. Ya, Betul. Yohanes juga anak manusia. Siapa yang Matius juga anak diserahkan di manusia. Taman Getsemani? Tentara Romawi juga anak manusia. Saya tanya, siapa yang diserahkan di Taman Getsemani? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya sudah, jangan membantah dong. Loh, Kalau nggak tahu. saya makanya saya mau Katanya dia tahu. nggak tahu, tapi sok Kalau tahu. nggak tahu saya mau tahu siapa anak manusia Sudah jelas itu. yang diserahkan itu adalah Yesus. Di mana rujukannya kalau itu Baca-baca nggak Yesus? ngerti, tapi merasa Ayo. tahu. Tadi katanya nggak tahu. Loh, Tapi makanya dijelaskan karena sama saya dia. nggak tahu, saya punya Kalau akal, abang mau saya tidak cari tahu, tahu. dengar ya, Di kalau mana abang mengatakan rujukannya? tidak tahu, jangan Ya, dijelaskan, anak nggak manusia tahu. itu adalah Yesus. Ya iyalah. Di mana? Kan sudah saya jelaskan itu tadi. Di mana rujukannya anak manusia itu Yesus? Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Ayo. Dan anak manusia akan Nah, diserahkan. ini Yesus mengatakan sekarang kita, betul Yesus kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia itu akan, siapa anak manusia itu? Saya tanya, siapa Ayo. yang mengalami itu selain Yesus? Siapa anak manusia itu? Yesus. Di mana rujukannya Yesus ini itu? Matius Itu 20 anak manusia yang dimaksud. Di mana? Matius 20 ayat 18 dijelaskan. Coba Anda bacakan lagi. Anda bacakan lagi. Yang lain lah, ini nggak nyambung Ayo. ini. Ayo. Anda Sudah bacakan saya lagi. jelaskan Matius 20 ayat 18. Anda bacakan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Ini sebentar, pelan-pelan ya, ikutin ya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan Ya, terus, anak ini manusia- Yesus berkata nih, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Terus, dan anak manusia akan dan stop, ya. Dan anak manusia. Siapa anak manusia ini? Saya yang membaca, saya yang tahu Ayo. artinya stop. Oke. Jangan saya yang membaca, Anda pula Oke, yang enggak. Makanya ketemu, ditanya ini siapa anak manusia yang ikut Ya ini? dengar dulu ya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Sekarang anak manusia kan belum diketahui siapa ini ya, mesti tante tanya. Untuk mengetahui anak manusia itu siapa, maka berdasarkan informasi yang diberikan, yaitu informasinya apa? Diserahkan kepada imam-imam, ahli Taurat, dan dihukum mati. Pada saat itu tidak ada lainnya selain Yesus yang mengalami hal seperti itu. Di mana anak manusia itu dikatakan itu adalah Yesus? Karena anak manusia pada saat itu banyak yang diserahkan, dan bukan hanya Yang Yesus. diserahkan, dengar ya, yang diserahkan kepada imam-imam dan ahli Dan Taurat bukan dan hanya dihukum Yesus yang mati. diserahkan kepada imam-imam pada saat itu. Banyak. Siapa? Menurut sejarah, menurut Siapa? Pilatus banyak. Ada Siapa? 4 yang diserahkan. Nah, siapa anak manusia ini? Jangan abang bilang banyak, tapi nggak bisa nunjukkan orangnya satu orang pun. Loh, saya katakan makanya saya merujuk kepada siapa Ya sudah, anak manusia siapa? ini. Siapa orangnya? Kalau memang Yesus itu diserahkan, nanti setelah itu saya akan diserahkan. Kenapa nggak dia katakan saya? Iya kan? Aduh. Ayo. Di situ anak manusia itu merujuk kepada Yesus. Nggak ada, Anda saja yang Siapa memaksakan di situ? rujukan Maksudnya itu. Siapa di situ? Siapa anak manusia itu? Ya, contohnya gini, saya buat Ayo. contoh ya. Suatu waktu nanti seorang guru akan ditangkap karena menggelapkan dana bos. Siapa guru itu? Ya yang ditangkap itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Ada namanya? Iya, setelah ditangkap. Ada namanya. Dengar dulu. Guru Ratu itu yang Kumara. ditangkap. Anda Iya. buat analogi yang menyesatkan Dengar Anda dulu, sendiri. Dengar. Setelah guru itu ditangkap, Aduh. yang menggelapkan dana bos itu baru diketahui siapa namanya. Sekarang ini ayat yang Siapa namanya yang anak manusia Iya. itu? setelah ditangkap, dengar ya, setelah diserahkan kepada imam-imam dan ahli Taurat dan dihukum mati, baru ketahuan, oh itu rupanya Yesus. Ada nggak di dalam Bible Anda bahwa anak manusia itu Yesus? Ya iya, kan dia sudah ditangkap. Wah, Yang ditangkap siapa?
Banyak yang ditangkap, maling Yang di- ayam ditangkap, iya, yang maling ditangkap sendal dan yang ditangkap, dihukum maling mati kotak siapa? amal ditangkap, perampok ditangkap, korupsi ditangkap. Ah, Yang ditangkap dan dihukum mati pada saat itu siapa? banyak, Siapa? banyaklah. Siapa? Tuh loh, saya jawab banyak karena saya Iya, tanya Anda banyaknya siapa siapa? anak manusia Anda itu, bilang banyak, Anda juga nggak bisa satu jelaskan. nggak ada. Gimana sih? Ayo, siapa Berarti anak Anda manusia itu? modal asumsi. Ini bukan asumsi. Anda bilang Saya banyak, ikuti satu narasi aja nggak Anda, bisa Anda sebutkan. ya. Saya ikuti narasi Anda mengatakan anak manusia itu rujukannya adalah Yesus. Ini mengada-ngada. Anda yang tidak mau Ayo. terima itu urusan Anda, Loh, bro. bukan saya tidak terima, Nggak bisa. karena saya Sudah berakal, diberikan makanya akal saya memerintahkan Sudah coba ditutup. cari Iya, tahu Anda nggak nyambung. siapa manusia Anda itu, nggak siapa nyambung. anak manusia itu. Sudah dijelaskan. Makanya saya berakal. Berapa banyak data yang sudah saya Itu. kumpulkan? Ada satu data. Loh, tuh. data yang Anda berikan ini nggak Coba ada Anda rujukannya. tunjukkan. Ya, coba Anda tunjukkan data anak manusia yang dimaksud. Loh, makanya saya tanyakan karena saya tidak tahu. Ya sudah, kalau nggak tahu dikasih tahu mau dong. Nah, saya tanyakan ke ini, ke Anda katakan ke Yesus. Tapi diberitahu. Loh, tidak ada yang mengatakan itu arah ke Yesus. Yang menjelaskan memaksakan itu Yesus cuma Anda. Katanya nggak tahu, Ayo, tapi diberitahu nggak mau tahu. ayo. Di mana nggak rujukannya tahu. anak Modal manusia doang. itu adalah Yesus. Modalnya nggak Kenapa tahu Yesus gimana. sendiri mengatakan anak manusia itu? Ah, Berarti kan ada figur lain selain Yesus. Anda tidak bisa menganalisa secara Loh, cermat. ini justru karena saya menganalisa, saya Sudah bertanya. jelas. Pada saat Saya bertanya, kalau tadi saya tidak bertanya berarti analisa saya tidak berfungsi, akal Karena saya tidak analisa Anda nggak berjalan. berfungsi. Makanya saya tanyakan, Sana nggak berfungsi. di mana Sudah tidak bisa rujukannya? memahami ayat. Rujukannya anak manusia Aduh, itu ketawa ya orang Yesus. deh jadinya. Oh, iya. Di mana rujukannya? Tadi. Ditanya Ayo. apa? Saya nggak tahu. Loh, makanya karena saya tidak tahu, saya bertanya. Dia bertanya tapi dikasih tahu nggak mau ngerti. Loh, Anda memaksakan pengertian kepada saya yang sementara itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan secara kitab Anda pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya sudah Ayo, menunjukkan ayatnya. ayo, siapa Tapi anak Anda manusia nyambung. itu? Ini Siapa anak manusia itu? Yesus. Siapa? Dari mana rujukannya itu Yesus? Kan sudah saya bacakan berapa dalil tadi. Aduh. Tidak ada mengatakan di situ Yesus. Data nggak mampu. Di mana? Di mana? Berarti Anda Cerdas sedikit lah, sedikit Anda aja mampu cerdasnya, nggak usah memahami banyak-banyak. dengan benar. Kalau orang berpikir Anda cerdas, tidak dia akan mampu bertanya memahami siapa dengan benar. anak manusia itu. Aduh. Kalau rujukannya ke Yesus, tidak coba mampu dijelaskan dasarnya ketika itu merujuk ke Yesus. Ya kan sudah saya tunjukkan ayatnya. Aduh, inilah Saya Anda sudah nih ya. tunjukkan ayatnya, Tidak, cuma tidak. Anda kurang Jadi gini, cerdas. saya pesan kepada Anda, silakan Anda belajar tidak lagi. cerdas. Mungkin Dalam hal ini saya Bang paham. Henry, Anda tidak cerdas. Bang Henry ada yang mau ditambahkan ke Bang Wijuna, silakan Bunda Nora, Bang Anji mau bikin Coba kopi ya, sambil. ini saya bacakan lagi ya satu ayat ya supaya jelas ya. Tapi kalau kalian pasti nanti nggak bisa. Boleh nggak saya bacakan satu ayat ini? Ayat apa yang menjelaskan tentang rujukan itu Enggak, saya Yesus? bacakan nggak boleh satu ayat ini supaya nanti kita bahas bersama. Bisa Jangan, nggak? Anda yang ada kaitannya jangan lepas dari konteks Iya, tema. Ya. berkaitan dengan pola tata bahasa, boleh nggak? Pola tata bahasa kok pakai ayat gimana? Iya, pola tata bahasa. Anda kok ketakutan sekali sih? Enggak. Kita jangan lepas dari konteks. Tinggi sih. Kebenaran. Silakan Iya, kita untuk Bunda Wisman kebenaran. silakan. Saya mau bikin kopi dulu. Orang itu, Pak Pendeta, takut orang itu. Saya bukan Takut kenapa? pendebat. Saya ya ini yang saya baca ya, boleh nggak? Takut. Takut kebenaran di mana? Saya baca Di mana boleh nggak? kebenarannya? Udah dijelasin. Saya bertanya, ya saya bertanya nih, saya ulangin. Di mana dijelasin konteksnya malah ngeyel. Takut menjelaskan ya, bahwa anak manusia Takut ya, itu Bapak, adalah takut ya. Yesus? Bapak takut. Enggak takut, ngapain Bilang takut? aja Ngapain nggak ditakutin? takut, Bapak. Saya cuma kepingin tahu.
Sudah dikasih tahu malah nggak mau Loh, tahu. Gimana tapi sih? disampaikan itu nggak Tidak jelas, dibacakin ayatnya, tidak ada. Bahkan nggak di situ ngerti juga. Yesus mengatakan anak manusia. Lucu ini Bapak, Masa ini Yesus lucu. ini? Dari tadi saya nggak baca usah pakai Anda dong, nggak usah ngajarin saya menghujat deh. Ini Anda turun aja ke bawah, turun. Oh, ini mau Siap menghujat. takut dia Ini itu, tolong Pak. turun aja. Saya nggak suka. Tolong jangan ajari saya menghujat, betina. Anak Ya. menghujat ya, amanah Loh, dihujat. enggak, itu Aduh, datang-datang ini naik terjadi, mengatakan kalau orang main bodoh. ki. Itu nggak bisa. Sudah, mau Enggak, jelaskan dia aja itu itu jelas, tadi. memang ada dia menghujat. Ya, anak manusia itu di mana? Siapa sudah yang di mana jelaskan mengatakan dalam ayatnya. Jelaskan aja. Ayo. Anda tidak cerdas bro, jadi macam mana aku jelaskan lagi? Justru saya kepingin Anda nggak belajar, cerdas. Pak Pendeta. Saya kepingin Tapi Anda belajar. nggak bisa cerdas, makanya Loh, percuma nggak bisa diajari. cerdas bagaimana? Secara akal manusia. Cerdas ini, Cak, ya. Kalau ini mengatakan Sudah saya anak mengatakan manusia ini beberapa. adalah Yesus, ini butuh rujukan. Iya, rujukannya kan sudah saya baca tadi. Mana? Di mana? Di Matius Rujukannya berapa di itu tadi? mana? Aduh, gimana sih Rujukannya di mana? Anda nggak cerdas, ini Di mana masalahnya. rujukannya? Rujukannya di mana? Loh, rujukannya udah dibaca berulang kali sampai puluhan tadi kok. Tidak ada rujukannya, dikatakan di situ anak manusia itulah Yesus. Yang mengatakan itu Yesus adalah congor Anda. Aduh, jangan main congol, Loh, Pak. iya. Saya bilang bibir. Jangan Oke. main congol. Nah, Nggak usah bibir Anda yang congol. mengatakan. Perkataan aja, ucapkan aja perkataan Ucapan, Anda. oke, ucapan Anda. Berarti yang mengatakan itu ucapan nggak ada Anda. apanya. Nah, ya gini ya. Ya, yang mengatakan itu ucapan Anda. Oke, Matius 20 ayat 18 saya baca lagi ya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia, di situ gunakan kata anak manusia ya, bukan dikatakan aku ya. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ini kan masih bertanya ini, anak manusia ini siapa sih Yang bilang itu siapa? Yang bilang itu siapa? Iya, dengar. Ini kan Yesus yang berkata. Oke, Yesus berkata. Yesus berkata begitu ya. Anak manusia. Orang kan mesti bertanya, anak manusia ini siapa? Kan belum ada namanya kan? Oleh karena itu, untuk mengetahui siapa nama anak manusia ini, maka merujuk kepada informasi yang diberikan, yaitu apa informasinya? Enggak, Matius itu tadi bunyinya apa aja? Aduh, gimana sih ini? Enggak, Anda jangan melebar dulu. Saya bukan melebar, ini kan saya membahas satu ayat itu Iya, secara. makanya dibacakan ayat itu sampai selesai. Ya kan sudah saya baca sampai selesai. Mana ada Anda baca? Loh, tengok ya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Udah lengkap ya ayatnya ya. Nah, sekarang anak manusia itu namanya siapa? Kan belum tahu ini pada saat dia berbicara itu ya. Untuk mengetahui anak manusia yang dimaksud itu adalah berdasarkan informasi dan ciri-ciri yang diberitahu. Dari Apa mana datangnya ciri-cirinya? Satu, dia diserahkan kepada imam-imam. Itu di mana? Di Bible ada nggak? Ada, di Taman Getsemani dia Di diserahkan. mana datanya? Tuh, dengar dulu, nanti saya jelaskan. Datanya di mana? Saya ikutin data, saya buka loh ini, saya buka di sini. Selesai menjawab, Anda sudah membuat pertanyaan baru. Di mana datanya? Saya ikutin. Persoalan pertama belum saya selesaikan, Anda sudah membawa pertanyaan baru. Oke, silakan. Oke, aku ikuti. Ya. Dia diserahkan kepada imam-imam kepala, kemudian ahli-ahli Taurat. Kemudian dia dijatuhi hukuman mati. Siapakah yang terkoneksi dengan informasi ini? Ya, hanya Yesus. Yesuslah yang dihukum mati di hadapan ahli-ahli Taurat. Tuh. Kalau nanti Bapak suruh cari ayatnya bisa, cuman agak lama karena buka-buka buku. Oh, berarti nggak bisa dipertanggungjawabkan karena belum ada ayatnya. Bukan tidak bertanggung jawab, bisa saya tunjukkan, cuma nanti agak Tunjukkan lama. sekarang. Saya buka buku dulu. Buka dulu, buka aja sekarang. Oke ya. Ini para penonton juga nih bertanya-tanya, siapakah anak manusia itu? Kan? Kan katanya Yesus berkata kemana tadi itu katanya tuh? Ya, selamat bergabung Bang Haji Buli. Anak manusia yang mau Saya diserahkan. selamat bergabung Bang Haji Buli. Tujuannya apa? Tujuannya penebusan ya?
Abang Kristen apa Islam? Islam bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Silakan, Bang ini para Henry, Bang imam-imam Wijina. besar loh. Ini saya cuma kutip satu kata, para imam-imam besar menangkap seorang anak manusia dan dijadikan penebusan. Maksudnya ini tujuannya apa? Maksudnya imam-imam besar kok tega banget ya, tega sekali menangkap seorang anak manusia. Ini imam loh. Sekarang saya tanya Bang Haji Buli. Bang Haji Buli juga anak manusia? Iya. Anak manusia. Bang Henry kalau mau ada ditambahkan silakan ya, Bang Wijuna ya. Ini Maksudnya ada imam-imam Bang ini menangkap, Fitri menangkap ada ya anak Fitri. manusia dan diserahkan untuk penebusan. Maksudnya otomatis ini kesalahannya apa? Anak manusia ini kesalahannya apa? Salahnya di mana? Kan orang menangkap untuk membunuhnya di kayu salib, di tiang salib, kan pasti ada sebab akibatnya. Ya, gampang. Nanti Bang Haji Buli kita runut ke sana ya. Kita urunut ya. Oke, Kita runut. Haji Budi sudah membuktikan yang ditangkap itu siapa ya? Siapa yang ditangkap itu anak manusia itu, Pak? Bukan, dia Enggak, mengatakan ini nanti diselusuri. Haji Buli bentar. Asumsi, bang. Asumsi. Buli itu. Dalam kitab itu asumsi, entah nggak tahu Asumsi. siapa Iya, namanya, nggak tahu. sudah Nanti asumsi. pada saat tiba saatnya di sana di Iya. tempat kejadian perkara baru tahu oh itu Yesus. Kan orang berangan-angan siapa sih? Udah terjawab Pak ya, Bang Anci ya, udah terjawab. Belum terjawab. Sebentar bang. Sudah Sebentar Bang Haji Buli, sebentar santai. Sebentar ya. Haji Budi, Sebentar. bahwa yang di anak manusia yang ditangkap itu adalah Yesus, sudah jelas ya. Belum terjawab di dalam kitab Nggak itu. bisa. Sebentar Bang Haji Buli. Jangan standar ganda. Bukan standar ganda. Jangan standar Kita ganda. ikutin Setelah dijelaskan alurnya oleh teman ya. Anda, Kita Anda ikutin alurnya. Berarti Abang anggap Lo enggak menolak. Haji itu Di mana asumsi. di dalam lo tidak, di mana di dalam Abang anggap di dalam Abang Haji Budi Bible itu Anda mengatakan anak manusia itu adalah asumsi. Yesus. Sudah jelas. Itu Sudah jelas dijawab oleh jelasnya di mana? Emang Abang Pendeta, anggap jelasnya di mana? Haji Budi itu Ini kita ilusi, berasumsi. asumsi. Masa Tuhan berasumsi? Kan Ya. aneh. Masa Tuhan berasumsi? Oke, Masa silakan Tuhan Bang berasumsi? Romo santuy. Salam semua, salam. Yang seharusnya apa nama kitab suci itu isi ayat-ayatnya itu harus jelas. Anak manusia itu harus diperjelas. Namanya siapa, kejadiannya di mana, hari apa, tanggal berapa, itu harus jelas. Bukan berasumsi dulu, nanti sampai di TKP baru tahu. Berarti Tuhan kok nggak tahu? Kan aneh. Pelan-pelan Bang. Salam semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Henry masih Bagaimana monitor Bang suara saya Henry. terdengar? Ini Bang. Ya Bang Romo, silakan. Bagus. Jadi Bang Romo Bang kita Anci sebentar, Ya, saya mau ya. tanya ke Bang Anci dulu. Bang Anci saya mau tanya. Ya. Maksud imam ini apa sih? Imam ini apa? Ya makanya nanti kita akan runut ke sana Bang Juli. Bang Buli ya. Bang Haji, kita akan runut ke Ya udah sana. jelas ya, anak manusia itu siapa udah terjawab oleh Bang Budi. Makasih Bang Budi. Belum, tidak ada yang Belum. terjawab. Belum tadi Itu bicaranya. asumsi. Ah, Itu asumsi. makanya Abang nggak Ya. berani diskusi secara jujur. Ini jujur Bang, yang Abang nggak bisa ditanyakan bicara diskusi ya secara apakah jujur, sudah kenapa dijelaskan mesti Yesus itu berulang-ulang. mengatakan bahwa anak Sudah manusia? dijelaskan berulang-ulang. Kenapa Yesus tidak Abang mengatakan nggak itu jujur. saya? Kenapa Yesus tidak mengatakan aku? Kenapa mereka mengatakan malah anak manusia? Ya Silakan. iya, nggak apa-apa. Ini Yang Tuhan penting kan nanti berasumsi akhirnya ya. tahu siapa anak manusia itu. Silakan Bang Romo, Akhirnya Bang kan Romo ketahuan silakan. kan siapa anak manusia itu. Anak Ya manusia sampai itu di yang mana maksud Yesus kita kan ini ketahuan, bahas kan? apa toh? Bahas apa kita iki? Jadi begini Bang. Jadi dikatakan di dalam Bible itu Yesus mengatakan bahwa ada anak manusia. Siapa anak manusia itu? Di ayat berapa? Nah, silakan Bang berdebat, disampaikan ayatnya. Ya saya tunjukkan ya. Ya. Ayat berapa? Di ayat bentar. Saya buka lagi dulu. Tutup. Suara saya jelas ini. Nggak, sebentar bang. Bentar ya. Jadi gini Bang Alayudi, silakan. Terus apa kata anak manusia
concordance-nya. Nih, Bang. Klik, Halo. itu larinya ke Matius Sebentar. 8:20. Malah di situ serigala gitu loh. Sebentar. Coba abang baca di Matius 20 ayat 18. Siapa anak manusia yang dimaksud itu? Matius 20 Ayat 18. Ya. Nah, Yesus sekarang berasumsi kita terus, pergi ke berasumsi terus. Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Siapa kira-kira anak manusia yang dimaksud itu? Terus Ya kok terus? Ya abang lah neruskannya. loh, aku kan baru masuk nggak tahu alurnya ini loh. Ya iya maksud maksud saya, menurut Matius 20 ayat 18 itu anak manusia yang dimaksud itu siapa bang? Merujuk kepada siapa? Tidak dijelaskan di sini merujuk kepada siapa. Iya, tapi kan ada clue-nya itu. Tidak ada clue-nya di sini. Loh, kok nggak ada Sekarang clue-nya? kita pergi ke Clue-nya Yerusalem itu diserahkan dan kepada anak imam. manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Anak manusia di sini tidak disebutkan siapa namanya. Disebutkan, Clue-nya makanya kan ada, Bang. itu firman yang berasumsi. Clue-nya dengar. Clue-nya itu adalah diserahkan kepada imam-imam ahli Taurat dan dijatuhi hukuman mati. Itu clue-nya. Loh, Iya, nama anak manusia itu siapa? Ya, Kenapa setelah Yesus harus diketahui mengatakan siapa yang anak mati? manusia? Aduh. Kalau memang Yesus itu, harusnya Yesus mengatakan aku. Kenapa mesti harus mengatakan Jangan kita anak manusia? atur-atur, Bang. Orang Sementara bicara anak kita manusia ini atur. banyak. Enggak. Makanya karena kita berakal, Gimana sih? makanya kita kepingin tahu siapa anak manusia ini. Berarti anak manusia ini bukan Yesus. ini seharusnya begini toh Pak. Belajar, Seharusnya kalau mau jujur Yesus yang ya. berkata. Itu berarti Gini tujuannya loh, Yesus Pak. itu tujuannya. Yesus itu Gini bertujuan loh, ke anak Pak. manusia yang lain, bukan dia. Gini loh Pak. Kalau kita mau jujur terhadap bahasa, ya kan? Menurut Bapak pendebat ini merujuk kepada Yesus. Ya. Baik. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia. Nah, seharusnya kalau merujuk kepada Yesus ya, dan aku ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi hukuman mati. Ini seharusnya bukan anak manusia, tetapi aku kalau merujuk kepada Yesus. Tapi Betul. kalau merujuk kepada anak manusia ini kan banyak. Ada Yesus Barabas, ada Tentara Romawi anak manusia, tentara Pilatus Romawi anak manusia juga. Oke. Tentara Romawi siapa yang diserahkan kepada imam-imam dan ahli Nggak Taurat tahu. untuk mati? Nggak tahu. Kalau nggak tahu Banyak jangan toh. ngomong, Bang. Banyak tahu. toh. Abang nggak Iya, tahu tapi ngomongnya banyak. paling banyak. Gimana sih? Yang Nggak disalib tahu. ada berapa itu yang disalib? Ya berapa? Pada saat penyaliban itu ada 5. Oke, Ada yang 5. diadili siapa? Yang diadili? Semua Di dalam diadili toh. Mana? Mana ayatnya di Bible diadili? Di mana? Mana ada orang-orang dihukum Saya tanpa pernah diadili toh gitu, iya. Pak. Yang dijelaskan diadili siapa di dalam Bible? Loh, Abang jangan asumsi. apa iya Kita berbicara secara ada dalil ya, 5 dalil orang dan yang data ya. disalib dihukum Oke. tanpa diadili piye toh? Ya mana datanya? Loh, kok mana Loh, datanya? katanya kita main data. Coba tunjukkan di dalam Bible. Anda siapa tadi yang mengatakan diserahkan kalau kepada merujuk imam-imam. kepada Yesus, saya tanya Katanya mana tadi datanya main juga data. tidak ada. Abang ngomong nggak punya data satu sama Ayo, sekali. loh, saya bertanya. Jangan lolah lo bang. Loh, saya bertanya, kami bertanya, makanya kami bertanya Saya sudah siapa berjawab. anak manusia itu? Iya, siapa yang diadili oleh imam-imam dan ahli Taurat dan dihukum mati dalam Bible siapa? Banyak, Mana? banyak. Mana datanya? Tunjukkan. Ngapain mau pakai data kalau kita yang bertanya? katanya Makanya kami data. bertanya siapa Ternyata anak dia sendiri manusia nggak bisa itu? punya data. Dari tadi abang nggak punya data sih, Yesus nggak punya dalil. anak manusia Yesus saja itu tidak sedang tahu siapa anak manusia. Aduh, ini juga baru datang langsung enggak. Ini Kenapa diam nggak dulu usah loh. diskusi sama saya bang. Loh,
Loh, saya yang bertanya, anak manusia itu siapa? Kalau abang Di mana mengatakan Yesus itu rujukannya adalah anak manusia itu adalah Yesus. Ya ini Pak. Di mana? Iya ini Markus 26 di ayat mana 64. datanya abang tunjukkan bahwa Yesus Ayo, makanya kami bertanya, di mana secara eksplisit bahwa mengatakan anak manusia itu adalah Yesus? Ya, itu sudah saya jelaskan. Di mana datanya? Sudah diulang. Nggak ada datanya. 20 ayat 18 kalau abang nggak bisa membaca. Sudah saya buka, ini malah bukan mengatakan Yesus anak manusia itu Yesus. Anak manusia itu Banyak. adalah yang ditangkap dan dibunuh. Aduh, itu asumsi Anda. Waduh, ini siapa sih bang? Bang apa nih? Bang Andi. Itu asumsi Anda. Dari zaman dulu diskusinya kok nggak pinter-pinter. Makanya saya mau belajar karena saya nggak pintar, tapi akal saya berfungsi. Tanyakan di mana rujukannya yang mengatakan anak manusia itu adalah Yesus. Ya iyalah, dari ayat Matius 20 ayat Sudah saya buka, tidak ada. udah jelas, clue-nya udah ada. Nggak ada clue-nya. Clue-nya Banyak diserahkan kepada Tidak imam ada. kepala, Ayo. ahli-ahli Taurat, dan mereka Tidak ada di situ dikatakan itu adalah Yesus. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang diserahkan kepada Saya yang bertanya, kamu jawab. Ngapain kamu bertanya balik? Sudah jawab. Sudah saya jawab, tapi apa nggak mudeng gitu loh, gimana? Loh, kalau dikatakan bahwa yang diserahkan itu Yesus, kenapa nggak berbunyi di situ seperti yang dikatakan Bang Romo? Masalah Dan orang aku mau diatur. Ah, Kok abang Masa mulai itu nggak ngatur terima. gitu? Orang gimana sih? loh, Iya. justru kita ini mau memperjelas, mau bertanya. Model-model kayak Kamu gitu. nggak bisa ngatur-ngatur Gimana? orang, cuman omongannya itu Gimana? bisa dibuktikan dan dipahami kemudian. Udah nggak usah terlalu Kalau abang nggak ditanggapin mampu model-model memahaminya, kayak ya gini. mohon Enggak. maaf. Model-model Di kayak mana, gini di mana, di mana mengatakan anak Abang nggak manusia itu ngerti adalah omongan orang. Yesus? Kita Markus tidak 26 ayat bisa 64. mengatur omongan orang. Sudah saya buka, tidak ada. Markus Ada 26 dia ayat Penonton 64. juga buka, tidak ada. Ini dari tadi saya jelaskan dia nggak ngerti membaca, dia susah. Iya, Markus 26 ayat 64 pakainya kepalanya dipakai, jangan cuma mata, kepalanya dipakai. Kepala apa? Kepala kamu kan ada otak dalamnya. Ini si Itu dipakai, pendeta sama Bang jangan Anji cuma kok diam mata. dulu, jangan dibantah, jangan Coba putus lah. Markus Derian. 26 ayat Turun 64 aja. baca. Turunin aja itu. Udah rumah Ini bapak udah pengecut semua di mati-mati. sini. Enggak, itu urusannya lari ke kepala. Enggak tahu kepalanya apa, bonot kali, botel kali. Iya kan? Dia kan mau menceritakan di kepala ada otak digunakan. Justru dalam otak ada akal. Ketika akal saya berfungsi bertanya, tolong ditanyakan, diperjelas. Siapa anak manusia itu? Kalau mengatakan itu adalah Yesus, silakan dijelaskan, dirujukkan mana itu Yesus. Kok ketakutan sama Derion? Enggak ada ketakutan, aku tahu itu enggak ada otaknya. Makanya diturunin. Itu udah berapa kali aku ketemu tuh enggak ada otaknya itu. Karena keturutan kan. Udah enggak ada otaknya. Silakan Bang Romo. Siap. Bentar. Bang Romo ya. Jangan Seharusnya diturunkan dong. iya, seharusnya kalau ngomong itu Pak pakai mulut Pak, bukan pakai kepala. Ngomong pakai kepala ya nggak iso dong. Betul. Jelas kalian ketakutan sama Betul. Aderion. Dia bilang ketakutan Aderion itu nggak ada otaknya. Nah, Bener. Anda berani Nggak ada bilang otaknya. otak. Tadi masuk aja nggak permisi, nggak pamit. Otaknya cuma modal congor. Bener hostnya aja udah hafal. Yang bilang aja takut lah. Aduh, Bukan ngapain takut, takut modal sama makhluk congor, yang nggak punya Aderion. otak? Ada asumsi modal congor. Oke, clear ya. Saya tutup aja. Ternyata tidak ada jawaban yang bisa ini. Dan ternyata yang dikatakan anak manusia itu bukanlah Yesus, karena tidak ada data atau sumber yang merujuk kepada Yesus, melainkan hanya sebatas asumsi keimanan, imani saja tanpa alasan. Lanjut. Sudah bacakan ayatnya, abang yang nggak bisa mencerna.